Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Anak-anakku yang hebat, sekalipun kita tidak bisa tatap muka secara langsung, kita tatap mukanya secara virtual, tetapi tidak mengurangi semangat anak-anakku semuanya di dalam mengikuti kegiatan MPLS di SMP Kristen Adipala. Adapun di hari yang kedua untuk masa pengenalan lingkungan sekolah, saya diberi kesempatan untuk membawakan materi yaitu tentang tata krama, kemudian yang kedua tata tertib, dan yang ketiga tentang pendidikan karakter. Dan akan saya awali terlebih dahulu dengan materi tentang tata krama. Nanti untuk anak-anakku yang hebat, materi juga akan saya share melalui grup GCR. Jadi jangan khawatir karena waktu yang tidak memungkinkan saya tidak bisa mengupas tuntas secara panjang lebar. Oleh sebab itu nanti saya hanya garis besarnya saja. Dan nanti di akhir season ini anak-anakku yang hebat semuanya nanti untuk mengerjakan tugas-tugas yang sudah dibagikan melalui perwalian. Dan saya akan awali terlebih dahulu dengan materi tentang tata krama. Tata krama, apa itu yang dimaksud dengan tata krama? Akan saya sedikit jelaskan. Tata krama adalah aturan, norma, atau adat kebiasaan mengenai bagaimana cara hormat menghormati sesama dalam setiap pergaulan. Itu yang akan dibicarakan atau pengertian daripada tata krama. Sekali lagi saya ulangi, yaitu aturan, norma, atau adat kebiasaan mengenai cara hormat menghormati terhadap sesama dalam pergaulan. Adapun ruang
hati, contoh. Mohon maaf mengganggu waktunya Bapak Ibu dan sebagainya. Kemudian jangan lupa gunakan bahasa yang baik. Hindari menyingkat seperti kalimat DMN, TDK, YG, GK, kapan, supaya, atau saya. Hindari panggilan kalimat yang non formal. Contoh, menggunakan kata-kata gue, aku, y, g, dan lain-lain. Kemudian to the point ya. Dan akhiri dengan terima kasih. Tulislah pesan singkat dan jelas. Contoh, saya belum mengerti maksud tugas yang Bapak Ibu berikan. Apakah Bapak Ibu berkenan menjelaskan kembali kepada saya? Setelah selesai kemudian ucapkan terima kasih. Kemudian yang ketiga, tata krama di lingkungan keluarga. Taati segala nasihat orang tua. Berpamitan setiap akan pergi kemanapun. Selalu sopan kepada orang tua, rajin belajar dan membantu orang tua, saling mengerti dan menghargai, selalu memelihara kebersihan, tidak menuntut sesuatu di luar kemampuan orang tua, selalu terbuka, tidak menyembunyikan masalah pribadi, kemudian jujur, rendah hati, memperlakukan pembantu seperti keluarga sendiri bila punya. Itu yang perlu diperhatikan dalam tata krama di lingkungan keluarga. Kemudian yang keempat, tata krama berbicara. Hal-hal yang perlu diperhatikan, suara tidak terlalu keras terdengar, mulut tidak terlalu dekat dengan lawan bicara. Jangan berbicara atau ketawa ketika mulut penuh dengan makanan. Jika tiba-tiba batuk, palingkan ke kanan atau palingkan ke kiri. Mungkin bisa batuk seperti ini, langsung, atau begini. Kemudian usahakan tidak memotong pembicaraan teman. Yang kelima, tata krama makan bersama di meja makan. Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain, awali dengan berdoa, gunakan sendok garpu jika makan makanan yang basah, jangan menumpuk makanan di atas piring, tidak mengisi mulut terlalu padat sehingga sukar menelan, tidak berbicara ketika mulut masih penuh makanan, kunyah makanan dengan lembut, tidak ceplak. Selama makan jangan berbicara atau bercerita tentang hal-hal yang sifatnya menjijikan. Usahakan tidak batuk atau bersin. Alat makan tidak berdenting. Kemudian sehabis makan tidak diperkenankan berkumur, mencuci tangan dengan air minum di atas piring. Kemudian yang keenam, tata krama dalam perjalanan. Berjalan secara wajar, langkah tidak dibuat-buat. Tumit sepatu yang keras jangan dibunyikan dengan sengaja karena pada saat tertentu butuh keheningan. Saat berjalan, ada orang yang sedang duduk atau berdiri, ucapkan permisi sambil sedikit membungkuk. Kemudian yang ketujuh, tata krama berpakaian. Hal-hal yang perlu diperhatikan, gunakan pakaian sesuai dengan jenis dan fungsinya masing-masing. Tidak terlalu ketat, bagian bawah tidak terlalu pendek, selalu rapih dan bersih. Kemudian memakai perhiasan seperlunya. Demikian anak-anakku yang terkasih untuk materi tentang tata
krama yang perlu kita perhatikan bersama. Kemudian kita masuk pada materi yang kedua, yaitu tentang pendidikan karakter. Baik anak-anakku yang hebat, kita teruskan untuk materi yang kedua, yaitu tentang pendidikan karakter. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa karena waktu yang begitu terbatas, saya tidak akan mengupas secara tuntas tentang bagaimana pendidikan karakter. Namun anak-anak nanti dapat mempelajari materi nanti itu juga akan saya share, jadi jangan khawatir. Anak-anakku yang kami kasihi, anak-anakku yang kami cintai, bahwa pendidikan tentang karakter saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah, terkhusus melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang baru, karena pendidikan karakter itu sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka pendidikan karakter itu menjadi hal yang utama dan yang pertama di dalam kehidupan kita. Nah, pendidikan karakter itu dicanangkan itu dengan tujuan adalah untuk mengatasi bagaimana degradasi moral atau penurunan moral yang saat ini sedang terjadi, yaitu misalnya krisis meningkatnya pergaulan bebas, maraknya angka kekerasan terhadap anak-anak remaja, kejahatan terhadap teman, pencurian, kebiasaan menyontek, penyalahgunaan obat-obatan, kemudian maraknya pornografi dan perusakan milik orang lain atau benda atau fasilitas-fasilitas umum yang dikenal dengan vandalisme, itu yang sering terjadi di mana-mana karena memang betul terjadi tentang degradasi moral atau penurunan terhadap moral. Oleh sebab itu, pendidikan karakter hadir untuk memerangi, untuk menangkal hal-hal yang sifatnya tidak baik, dengan harapan kita bisa hidup secara harmonis, kita bisa hidup damai satu dengan yang lain karena masing-masing memiliki karakter yang baik. Nah, anak-anakku yang hebat, nanti anak-anakku bisa belajar. Silahkan untuk mencari definisi tentang pendidikan karakter menurut para ahli. Saya akan kutip satu saja. Pendidikan karakter menurut para ahli, yaitu tentang oleh Suyanto tahun 2009, mendefinisikan sebagai berikut. Karakter sebagai cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas setiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa, maupun negara. Nanti sekali lagi anak-anakku yang hebat, silakan bisa mencari sumber-sumber yang lain tentang definisi daripada pendidikan karakter. Oleh sebab itu, anak-anakku yang terkasih, mari kita akan memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan karakter. Paling sedikit ada 18 nilai yang terkandung di dalam pendidikan karakter. Yang pertama, yaitu dengan sikap religius. Yang kedua, jujur. Kemudian toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, kemudian cinta damai, gemar membaca, peduli terhadap lingkungan, peduli sosial,
Dan yang terakhir, harus memiliki sikap dan tanggung jawab. Kalau anak-anakku yang hebat memiliki nilai-nilai karakter yang terkandung di 18 butir ini, saya yakin ini bisa menangkal. Ini bisa untuk mencegah tadi yang saya sebutkan dengan istilah sedang terjadi degradasi moral atau penurunan moral. Oleh sebab itu bisa diatasi dengan memiliki nilai-nilai karakter yang tadi saya sebutkan paling sedikit ada 18. Oleh sebab itu anak-anakku silahkan nanti untuk dipelajari. Kiranya materi yang singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Tuhan memberkati kita. Baik anak-anakku yang kami kasih, kami banggakan, kita masuk pada materi tentang tata tertib siswa SMP Kristen Adipala di masa pandemi COVID-19. Bahwa tata tertib ini dibuat supaya kehidupan di sekolah ini menjadi tertib, disiplin, kemudian teratur, tidak kacau. Oleh sebab itu masing-masing, karena ini adalah tata tertib peserta didik, jadi peserta didik wajib untuk mengindahkan tata tertib yang sudah disiapkan. Yang pertama yaitu mengatur tentang bagaimana tata cara datang di sekolah. Yaitu datang ke sekolah memperhatikan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, cek suhu, tidak berkerumun. Kemudian yang kedua, datang ke sekolah waktu pembelajaran itu harus tepat waktu. Kemudian yang kedua, mengenakan seragam sekolah sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Kemudian yang ketiga, mengikuti upacara bendera hari Senin dan hari besar nasional. Yang keempat, peserta didik wajib menjaga ketertiban dan ketenangan saat pembelajaran berlangsung. Kemudian yang kelima, bersikap santun terhadap guru dan karyawan. Yang keenam, bersikap santun terhadap sesama teman. Yang ketujuh, apabila peserta didik meninggalkan sekolah sebelum PBM selesai, harus seizin guru mapel ataupun wali kelas. Yang kedelapan, apabila peserta didik berhalangan masuk sekolah, harus membuat surat izin yang ditandatangani oleh orang tua. Kemudian mengikuti kegiatan ekstrakurikuler juga sesuai dengan ketentuan yang ada. Yang ke-10, tidak membawa atau mengkonsumsi dan atau mengedarkan obat-obat terlarang. Yang ke-11, tidak membawa dan menggunakan senjata tajam untuk keperluan hal-hal negatif. Kemudian tidak membawa atau menghisap dan atau mengedarkan rokok di lingkungan sekolah pada saat jam sekolah. Kemudian menggunakan HP, Android, laptop untuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan ketentuan. Kemudian tidak membawa komik atau gambar atau buku-buku porno lainnya. Tidak membawa compact disc atau CD dan alat penyimpan data pornografi. Kemudian tidak berambut panjang untuk anak laki-laki
atau mengecat rambut dan kuku, tidak berkuku panjang, dan tidak bertato. Tidak melakukan perkelahian baik di dalam maupun di luar sekolah. Nah, itu tata tertib yang ada di SMP Krishna Adipala yang harus anak-anakku indahkan, perhatikan dengan baik-baik, laksanakan supaya kehidupan di sekolah itu bisa lancar, damai, tertib, teratur, tidak kacau. Oleh sebab itu, mari kita indahkan bersama-sama. Adapun sanksi apabila anak-anakku melanggar tata tertib ini, yang pertama, bahwa setiap siswa yang melakukan pelanggaran diberikan peringatan atau teguran secara lisan. Kemudian yang kedua, siswa yang mendapat akumulasi sampai 25 teguran atau peringatan dilakukan pembinaan oleh wali kelas atau guru BK untuk tahap yang pertama. Kemudian yang ketiga, siswa yang mendapat akumulasi 50 teguran atau peringatan dilakukan pembinaan oleh wali kelas atau guru BK kemudian serta membuat surat pernyataan tahap pertama. Kemudian yang keempat, siswa yang mendapat akumulasi 75 teguran atau peringatan dilakukan pembinaan oleh siswa atau maksud saya dilakukan peringatan oleh wali kelas atau guru BK kemudian membuat pernyataan untuk tahap yang kedua. Kemudian siswa yang mendapat akumulasi 100 teguran atau peringatan selanjutnya dirapatkan oleh Dewan Guru untuk diambil keputusan berikutnya. Demikian tata tertib siswa SMP Krishna Adipala di masa pandemi COVID-19 tahun pelajaran 2021-2022. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih.